Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Semoga Anda semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Saya Muhammad Farisi. Kami bicara dengan tema Jambi Siaga Darurat Karhutla. Ada 4 narasumber nanti akan berbincang bersama kita, 3 orang melalui sambungan Zoom. Ada Kepala BMKG Jambi, Bapak Ibu Sulistiarso, nanti akan bergabung bersama kita. Kemudian juga ada Korpimah, Bapak Rinaldi, nanti juga akan bergabung sama kita lewat Zoom. Kemudian ada Pak Helmi, Kepala Pelaksana BPPT Kabupaten Bandung Jawa Timur, juga akan bergabung bersama Zoom. Dan yang hadir di studio hari ini, saya perkenalkan Mas Anari atau Mas Adi Sitorus, Kasih Logistik dari BPPT Kabupaten Muara Jambi. Assalamualaikum, selamat sore. Selamat sore, Mas. Sudah hadir di TVRI. Tadi pemerintah Provinsi Jambi menaikkan status ya menjadi siaga darurat karhutla. Nah ini cemas nih masyarakat mulai cemas karena kita punya pengalaman yang sangat buruk ya tahun 2015 kalau tidak salah itu yang paling parah, itu kebakaran yang sangat hebat dan asapnya juga sampai masuk ke kamar, bahkan tidak lagi masuk ke rumah dan masuk ke kamar, dan banyak yang sakit dan penerbangan juga sangat terganggu. Nah, tahun ini kemarin juga sempat dialog di sini, memang sudah ada banyak persiapan gitu ya. Dan terakhir hari ini ya kalau tidak salah, hari ini atau kemarin itu dinaikkan statusnya. Tapi yang mendahului menaikkan status adalah dari Kabupaten Muara Jambi. Nah, bisa cerita Mas, sebenarnya gimana kondisi kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Muara Jambi sehingga pemerintah Kabupaten Muara Jambi menaikkan statusnya? Siap. Jadi Kabupaten Muara Jambi ini Mas menaikkan status karena rasa prediksi BMKG kita akan masuk musim kemarau, karena sehingga kami percepat agar dapat pencegahan lebih dahulu Mas, sehingga kami melakukan dari kesiapsiagaan menjadi siaga darurat, sehingga kami bisa melaksanakan tugas-tugas kegiatan dalam rangka pencegahan. Karena penelitian pencegahan adalah utama dalam penanggulangan bencana KUHP ini. Statusnya itu apa saja sebenarnya? Kalau di dalam tadi Mas Adi menyebutkan kita akan lebih mudah melakukan pencegahan kalau statusnya naik. Nah, kalau statusnya tidak naik, memang tidak dilakukan pencegahan. Apa perbedaan yang bisa dilakukan di setiap statusnya? Jadi, Mas, awal mula kita pencegahan kami melakukan siagaan, jadi melaksanakan asosiasi ke masyarakat. Nah, kalau sudah menaikkan siaga, jadi OPD, Forkopimda dapat bergerak masing-masing untuk melaksanakan pencegahan masing-masing. Seperti TNI Polri biasa melaksanakan patroli gabungan sama kami. Jadi level utama siagaan, sensasi. Dan itu dilakukan setiap apa? Dilakukan secara berjenjang, Mas. Jadi melihat kondisi ketika informasi ternyata apa pada ini panas, kita masuk di lokasi-lokasi tertentu yang terdapat rawan karhutla. Di Kabupaten Muara Jambi kan terdapat kalau di lahan gambut ada 6 titik, 6 kecamatan. Nah, jadi kami secara bergantian melakukan asosiasi yang dapat diterima oleh masyarakat. Itu di bulan apa? Pelaksanaan asosiasi itu mulai dari bulan Maret, karena mengingat walaupun cinta waktu tadi masih hujan, tapi ada wilayah yang tidak jumlah hujannya rendah, jadi kami melakukan asosiasi itu. Nah, 6 kecamatan yang punya potensi paling rawan. Ya. Kecamatan apa sih Mas? Kecamatan Sungai Gelam, Taman Rajo, Pumpi Ulu, Mersebo, sama Jaluko. Itu semua lahan gambut atau untuk Jaluko sih tidak ada, cuman karena aktivitas masyarakat warga banyak, sekarang juga di tahun kemarin juga saya lihat aktivitas kebakaran lumayan, sehingga kami perlu rasanya untuk investasi ke kami menyampaikan kepada masyarakat bahwa kita misalnya dalam arti sekarang masuk musim kemarau, bahwa agar mengurangi kegiatan-kegiatan di luar lapangan yang dapat
menjebakkan kaut lah mas. Dan menyebabkan dan juga memberikan himbauan kepada masyarakat agar ketika melihat ataupun bertemu dengan ada api segera dipadamkan ataupun mengkomunikasi kami agar kami dapat mencegah langsung dari pemadaman itu mas. Nah, Karhutla ini kan Muara Jambi ini kan luas ya mas. Iya sih. Nah, untuk personil dari BPBD sendiri yang Muara Jambi, misalnya tadi masyarakat melihat gitu ya, Siap. bisa dipadamkan sendiri atau melapornya ke siapa? Apakah di setiap kecamatan itu sudah ada dan masyarakat sudah tahu di situ ada posko atau apa gitu? Siap. Dengan koordinasi yang baik, kami kan sekarang koordinasi baik dengan TNI, Polri, Manggala-Agni, stakeholder masing-masing dan perangkat desa. Ketika masyarakat melihat kebakaran atau sumber yang dapat mencegah Karhutla, beliau dapat langsung memberi informasi ke kami, boleh Babimsa, Babimkatitnas, sehingga laporan yang dapat masuk kami akan memberi laporan langsung ke seluruh stakeholder, sehingga sehingga baik TNI, Polri ataupun Manggala-Agni yang lebih dekat bisa langsung ke lokasi mas, saling membackup itu mas. Karena mengingat kami memang saat ini lagi proses berkembang, kami akan membentuk rencananya pos terpadu di Kumpik, di setiap kali membuat pos untuk pembantu UPT seperti itu, jadi standby mereka situ untuk tahun ini karena mengingat luasnya wilayah untuk estimasi perjalanan mas. Betul. Nah, dari 6 kecamatan tadi ya, itu kebanyakan lahan warga, hutan, lahan kosong atau lahan perusahaan sebenarnya yang mayoritas atau gimana kondisinya? Untuk kondisi mas ya, kita bicara malahan ada beberapa presentasi, ada yang lahan masyarakat, ada perusahaan dan juga ada tahura kan gitu. Lahan masyarakat ini ada tanamannya atau memang sebenarnya? Ada sebagian sudah ditanamin, ada yang masih belum ditanam secara belukar masih ada kan gitu. Itu yang sehingga kami selalu berkoordinasi dan berkoordinasi ke masyarakat bahwa jangan lagi membuka lahan dengan cara membakar. Nah itu yang sesi yang kami laksanakan masyarakat. Ke perusahaan kebetulan sekarang kan mereka selalu berkoordinasi, kami ke perusahaan meninjau kesiapan beliau, peralatan beliau dan personil mereka, apakah mereka siap untuk mempersiapkan diri ketika terjadinya Karhutla dan siap membantu mas. Oke, baik. Tadi status pertama adalah kesiapsiagaan. Kemudian status kedua tadi siaga darurat. Langsung siaga darurat. Dari kesiapsiagaan menjadi siaga darurat. Nah, apa bedanya mas dan apa indikator yang digunakan untuk kemudian menaikkan status itu? Tapi nanti menjawabnya kita harus jeda dulu. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Jambi Bicara. Terima kasih pemirsa, masih tetap bersama kami di Jambi Bicara dengan tema Jambi Siaga Darurat Karhutla. Pemerintah Provinsi Jambi telah menetapkan atau menaikkan status menjadi Siaga Darurat Karhutla. Dan bersama saya di studio ada Mas Andi Sitorus, Kasih Logistik BPBD Muara Jambi. Kita lanjutkan perbincangan kita Mas Andi. Mas Andi, jadi sudah statusnya naik ya? Iya. Itu sejak kapan Mas Andi jadi Siaga Darurat di Muara Jambi? Siap, informasi kami kabupaten yang pertama kali provinsi menaikkan status siaga pada tanggal 12 Juni 2024. Juni? Iya, Juni. Oh, udah sebulan yang lalu dong? Okay. Sebulan lalu. Terus apa kemudian yang jadikan indikator kalau wah ini harus naik ini kira-kira? Apa sudah terjadi kebakarannya, banyak lahan terbakar atau bagaimana? Jadi indikator pertama memang kami melaksanakan rapat koordinasi rakor, terus mendengarkan arahan dari BMKG tentang prediksi cuaca. Terus kami juga menarik bahwa kami ini lokasi kami adalah rawan Karhutla, sehingga dengan kesepakatan bersama kami menaikkan status siaga darurat. Dengan adanya status siaga ini dari satgas kami dapat bergerak semua mas untuk melaksanakan pencegahan ini, karena dalam penanggulangan pencegahan dini adalah poin yang paling utama untuk melaksanakan penanggulangan Karhutla ini mas. Gitu. Oke. Nah, sudah bergabung bersama kita
Halo, di Zoom. Halo, Assalamualaikum, selamat sore. Waalaikumsalam. Selamat sore, Mas. Oh, Ya, oh ada Pak Kepala BMKG Jambi, Bapak Ibnu Sulistyo. Assalamualaikum Pak, apa kabar Pak? Baik. Sehat, Mas. Sehat, Mas. Ya, terima kasih. Kemudian ada Pak Koordinator Wilayah Manggala Agni Jambi, Pak Rinaldi ya. Boleh Mas, siap. Ya, terima kasih Pak Rinaldi. Ada Pak Helmi, Kepala Pelaksana BPBD Tanjung Jabung Timur. Oke Mas, siap. Ya, mantap. oke. Bersama saya di studio ada Mas Andi Sitorus, Kepala Logistik BPD Muara Jambi. Tadi kita sudah banyak ngobrol. Saya ke Pak Helmi terlebih dahulu, Pak Kepala Pelaksana BPBD Tanjung Jabung Timur. Ini pemerintah provinsi sudah menaikkan status jadi siaga darurat karhutla, tapi sebelumnya diawali oleh Muara Jambi dan Tanjung Jabung Timur. Kalau di Tanjung Jabung Timur sendiri bagaimana kondisinya, Pak Helmi, tentang kebakaran hutan dan lahannya? Iya, terima kasih Mas. Bahwa untuk Tanjung Jabung Timur dengan saat ini tertanggal tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan 30 September 2024 itu sudah kita naikkan status siaga karhutla yang berdasarkan rapat Forkopimda yang dilaksanakan tanggal 27 Juni kemarin 2024. Jadi dengan naiknya status ini otomatis di Kabupaten Tanjung Jabung Timur kesiapsiagaan menghadapi daripada bencana karhutla ini sudah dimaksimalkan dengan melibatkan lintas sektor untuk kesiapsiagaan kami daripada siaga karhutla ini. Dan ini juga berdasarkan dari rapat koordinasi yang dihadiri langsung oleh Pak Ibnu juga hadir di sini. Dari prediksi mereka lah menyatakan bahwa status kondisi Kabupaten Tanjung Jabung Timur di bulan Juli sampai dengan Agustus ini termasuk cuaca yang cukup panas dan curah hujan cukup rendah ataupun kemungkinan kemarau tinggi. Makanya dari prediksi mereka lah rapat koordinasi kami kemarin menetapkan status siaga karhutla di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Oke, Pak Helmi, ada berapa kecamatan Pak di Tanjung Jabung Timur dan berapa kecamatan yang sangat berpotensi untuk terjadi kebakaran hutan dan lahan, Pak? Iya, kalau Kabupaten Tanjung Jabung Timur itu ada 11 kecamatan. Dari 11 kecamatan itu ya rata-rata rawan kebakaran juga hutan dan lahan. Cuman kami sudah klasterkan kembali lagi dari yang rawan tersebut, dari beberapa kecamatan itu yang paling sangat-sangat rawan rentan itu ada 6 kecamatan. Yang pertama itu Kecamatan Sadu, Kecamatan Merbak, Kecamatan Nipa Panjang, Kecamatan Dendang, Kecamatan Mendara Ulu, dan Kecamatan Geragai, dan satu lagi Kecamatan Sabak Timur. Nah, inilah wilayah-wilayah yang sangat-sangat resiko tinggi terhadap karhutla. Dengan 6 kecamatan tersebut, personil kami pun mulai kemarin tanggal 1 Juli itu sudah melaksanakan patroli gabungan dengan Satgas Karhutla yang menempatkan 4 posko yang terdapat di Kabupaten Jabung Timur dengan personilnya yang melibatkan TNI Polri yang pastinya, terus BPBD Manggala Agni, terus masyarakat, MPA, Dinas Perkebunan, dan termasuklah unsur-unsur perusahaan juga terlibat di situ. Oke, Pak Helmi, apakah sudah ada kebakaran hutan Pak yang memang terjadi Pak di Tanjung Jabung Timur? Kalau kebakaran hutan hari ini kami menerima musibah kebakaran Pak di Kecamatan Sadu. Dari kemarin mulai hari ini masih berlanjut proses pemadaman. Bahkan tadi kami berterima kasih kepada Daob Manggala Agni Bukit Tempurung dan Merbak, bahkan TNI Polri berjibaku saat ini untuk memadamkan api di lahan gambut, karena lahan gambut ini pola pemadamannya beda dengan tanah mineral. Jadi pola pemadamannya butuh waktu cukup panjang karena harus membasahkan betul lokasi-lokasi yang terhadap api tersebut. Itu yang terjadi. Dan kecamatan juga kemarin pada saat provinsi melaksanakan penetapan status, pada saat rapat itu juga kami juga mengalami musibah kebakaran hutan dan lahan di Kecamatan Dendang dengan luasan 2 hektar. Alhamdulillah dengan tim terpadu Satgas Karhutla semuanya bisa tertangani. Tinggal hari ini yang Kecamatan Sadu yang mengalami kebakaran yang masih dalam tahap proses pemadaman. Oke, baik Pak, untuk personil dan anggaran dan lain-lain sudah dipersiapkan ya Pak? Artinya dengan menaikkan status ini kecukupan personil itu dan alat-alat sudah sudah standby gitu Pak ya? Sudah siap semua gitu Pak? Kalau untuk personil kemungkinan alhamdulillah ya dibilang cukup, ya belum masih cukup karena kami maksimalkan yang ada. Karena dari BPBD juga personil juga masih terbatas, ditambah mungkin adanya
masyarakat yang selama ini dibentuk MPA, Destana juga di situ dibantu dengan tim TNI Polri dan Manggalakni. Jadi semuanya juga terlibat di situ. Alhamdulillah, insya Allah kalaupun ini semua terlibat lintas sektor, insya Allah kita maksimalkan dengan kekuatan yang ada di lapangan. Kalau masalah anggaran, insya Allah anggaran kami dari BPBD juga sudah mengalokasikan hal itu. Baik, terima kasih Pak Helmi. Saya coba beralih ke Pak Rinaldi, Korwil Manggala Agni Jambi. Pak Rinaldi. Ya, Mas. Ya, Pak Rinaldi, ini kan ada beberapa stakeholder lah ya yang berperan dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan, dan ini ada juga Manggala Agni. Manggala Agni ini bagaimana bentuk koordinasinya nih Pak? Apakah di bawah koordinasi siapa Manggala Agni ini? Apakah sifatnya supporting atau malah menjadi pemeran utama sebenarnya dalam kebakaran hutan dan lahan? Gimana nih Pak? Siap. Izin Bapak, Ibu sekalian. Manggala ini merupakan satuan khusus dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang menangani upaya kebakaran hutan dan lahan di Indonesia. Kebetulan Jambi menjadi salah satu prioritas penanganan dari KLHK, di mana Provinsi Jambi merupakan salah satu provinsi yang rawan kebakaran hutan dan lahan. Namun itu tadi, kami pada dasarnya siap bersinergis dengan pemerintah daerah, artinya siap mendukung Provinsi Jambi dalam upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan. Kami yakin dan kita semua melihat bahwa sinergitas yang ada di Provinsi Jambi sangat luar biasa sekali, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, serta masyarakat sangat mendukung upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Jambi. Baik, untuk Manggala Agni sendiri berarti kan ini bagian satgas dari KLHK Pak ya, Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup. Berarti ada semua Pak di kabupaten kota, khususnya di Provinsi Jambi, atau hanya di mana berkantornya dan jumlah personelnya berapa nih Pak? Siap. Sejauh ini di Jambi terdapat 5 daerah operasi yang menangani kebakaran hutan dan lahan, mulai dari Daop Sumatera 9 di Kota Jambi, itu wilayah kerjanya di Kabupaten Muaro Jambi dan Kota Jambi, posisinya di Kota Jambi. Posisi Daop Sumatera 10 di Muara Bulian, dengan wilayah kerja di Kabupaten Batanghari dan sebagian Kabupaten Tebo. Daop Sumatera 11 itu di Bukit Tempurung dengan wilayah kerja Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Tanjung Jabung Barat. Selanjutnya Sumatera 12 di Kabupaten Tebo, ini membawahi wilayah Tebo dan Kabupaten Bungo. Dan terakhir Sumatera 13 di Kabupaten Sarawangun dengan wilayah kerja mulai dari Kabupaten Sarawangun, Merangin, Kota Sungai Penuh, dan Kabupaten Kerinci. Dengan jumlah personil, kami punya 17 regu dengan jumlah personil satu regunya 15 orang. Jadi kurang lebih ada 200 personil yang tersebar di 5 daops tersebut. Begitu, Mas. Oke, Pak, Manggala Agni ini berarti orang-orangnya punya kualifikasi apa nih Pak untuk menjadi personel Manggala Agni ini? Apakah memang diklat di tugas khusus untuk pemadaman atau termasuk melakukan sosialisasi, edukasi kepada masyarakat? Bagaimana Pak pola kerjanya Manggala Agni sendiri? Ya, memang untuk sekarang ini jabatan Manggala Agni merupakan jabatan fungsional yang diampu oleh baik P3K maupun ASN, PNS yang ada di KLHK. Jadi memang Manggala Agni itu mulai bertugas dari fase pencegahan, melakukan sosialisasi, patroli, koordinasi kepada masyarakat, dan juga melakukan koordinasi dengan pihak terkait. Termasuk pada intinya pada saat penanggulangan melakukan pemadaman darat. Karena kami termasuk dalam tim darat dan juga termasuk dalam upaya penanganan pasca, mulai dari menghitung, menaksir kerugian serta memberikan rekomendasi rehabilitasi pada kawasan yang telah terjadi kebakaran hutan dan lahan. Begitu, Mas. Jadi memang Manggala Agni diberikan pendidikan khusus dan mempunyai kompetensi khusus terkait pengendalian kebakaran hutan dan lahan pada 3 fase tersebut. Termasuk juga dukungan evakuasi dan penyelamatan juga dibekali kepada kawan-kawan anggota Manggala Agni. Oke, baik Pak Rinaldi. Saya ke Pak Ibnu, Kepala BMKG Jambi. Monggo Pak. Ya, Pak Ibnu apa kabar? Sehat Pak. Ya, ini
Pak Ibnu ini yang paling dicari-cari kalau sudah mendekati musim-musim seperti ini untuk dimintai banyak pertimbangan terkait dengan kondisi meteorologi dan klimatologi. Wah, tentang bagaimana cuaca. Gimana Pak penjelasannya Pak tentang cuaca Jambi ke depan, khususnya di daerah-daerah yang rawan terjadi kebakaran hutan, Pak? Baik, terima kasih TVRI yang telah memberikan kesempatan pada kami untuk selalu menyampaikan informasi terkait BMKG. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Helmi, Pak Rinaldi. Dan selesai Pak Rinaldi di Sungai Gelap, Pak Rinaldi? Sudah, baru selesai Pak Ibnu, baru sampai. Ya, kami tadi selesai jam 4. Ini Pak TVRI bahwa kami secara berkala tupoksi kami menyampaikan informasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika. Di sampingnya juga ada terkait peringatan dini. Baik peringatan dini bencana hidrometeorologi basah ataupun peringatan dini hidrometeorologi kering. Terkait hidrometeorologi kering, kami di pertengahan bulan Maret mendekati April, kami sudah merilis perakiraan awal musim kemarau di Provinsi Jambi secara umum jatuh pada bulan Juni 2024. Dan memang di Provinsi Jambi ini terbagi tiga titik, yaitu di wilayah Jambi bagian tengah untuk awal musim kemarau rata-rata pada dasar 1 Juni 2024. Kemudian di wilayah timur Jambi awal musim kemarau rata-rata pada dasar kedua Juni 2024. Dan terakhir di dasar 3 Juni 2024 ialah di wilayah Merangin ataupun Provinsi Jambi bagian barat. Khusus Muara Jambi memang di awal atau tanggal 11-12 Juni kemarin telah kami rapatkan, dan secara data informasi meteorologi pada dasar 2 Juni 2024 memang di wilayah Muara Jambi sudah memasuki awal musim kemarau. Dan kemarin juga dari Tanjung Jabung Timur mengundang kami untuk menyampaikan informasi terkait informasi cuaca dan iklim, dan memang sampai akhir Juni ataupun dasar 3 Juni 2024 sebagian besar wilayah Jambi bagian timur itu memasuki awal musim kemarau 2024. Dan kami menyampaikan kapan terjadinya puncak musim kemarau 2024, yaitu di bulan Juli dan Agustus 2024. Dan memang sebelum masuk puncak musim kemarau, sebaiknya pemerintah provinsi atau pemerintah daerah itu segera segera menaikkan status, karena kondisi musim kemarau yang dikhawatirkan menimbulkan panas hotspot di Provinsi Jambi, Mas. Untuk terkait rangkaian cuaca dan iklim ke depan, memang di bulan Juli 2024 ini menjadi titik curah hujan rendah di Provinsi Jambi, dan ini akan berlangsung sampai setidaknya di awal Agustus 2024. Nanti mendekati akhir September sampai Oktober sudah mulai kategori menengah, dan itu bisa mudah-mudahan membasahi wilayah Provinsi Jambi, Mas. Namun perlu diketahui bahwa kita juga harus waspada di provinsi sebelah atau wilayah selatan Jambi. Itu juga kami lihat puncak musim kemarau di wilayah tersebut di bulan Agustus dan September, sehingga masih perlu diwaspadai untuk Provinsi Jambi sampai bulan September, setidaknya sampai bulan September 2024, Mas TVRI. Terima kasih. Ya, Pak Ibnu, prediksi-prediksi BMKG ini kalau kita persenkan 0 sampai 100 gitu Pak ya, itu akurat gitu Pak ya? Apa sering juga tiba-tiba ada kejadian yang ternyata berubah gitu, atau gimana Pak? Ya baik, perlu kami sampaikan bahwa untuk dinamika atmosfer memang beberapa wilayah itu dipengaruhi oleh skala global, yaitu wilayah tertentu khususnya di wilayah Provinsi Jambi. Skala global antara lain itu ada El Nino dan La Nina. Kemudian skala regional itu ada konvergensi, divergensi, dan adanya palu tekan rendah di utara dan selatan. Kemudian juga ada skala lokal, yaitu wilayah yang berpengaruh terhadap angin laut, angin gunung, angin lembah, dan daerah lautan. Untuk Provinsi Jambi sendiri memang ada beberapa wilayah yang
terpengaruh fenomena regional, khususnya konvergensi dan adanya median unit organisme, dan ada faktor lokal yaitu angin gunung dan angin lembah. Sehingga memang pada saat musim kemarau, beberapa hari kemarin timbul hujan, yaitu karena pengaruh regional. Jadi ada seruakan angin yang membawa air hujan masuk di wilayah Sumatera bagian selatan, khususnya di wilayah Provinsi Jambi, dan itu tidak langsung lama, biasanya 3 sampai 5 hari, Mas. Jadi itu yang perlu diketahui. Sehingga kenapa musim kemarau masih ada turun hujan, karena memang di tahun ini ada skala global yaitu kondisi kemarau, tapi secara global ini terpengaruh adanya fenomena La Nina. La Nina ini akan menambah curah hujan ataupun sifat hujan yang biasanya normal ini bisa menjadi di atas normal. Itu, Mas. Dan juga ada skala regional yang lain yaitu adanya MJO dan konvergensi atau pertemuan massa udara di suatu wilayah tertentu di Provinsi Jambi dan dibantu oleh skala lokal. Sehingga masih ada potensi peluang curah hujan khususnya pada skala ringan di Provinsi Jambi, Mas. Oke, baik Pak Ibnu, terima kasih penjelasannya sudah sangat rigid sekali. Saya kembali lagi ke Mas Andi Sitorus ya. Mas Andi, kalau di Muaro Jambi kan sudah terjadi kebakaran ya? Siapa? Terjadi kebakaran. Nah, apa faktor utama biasanya kalau terjadi kebakaran? Apakah kesengajaan atau faktor tidak sengaja atau apa nih yang sering terjadi? Untuk yang terjadi di Kabupaten Jambi, faktor tidak sengaja atau tidak tahu masyarakat, Mas, bahwa Masih ada masyarakat yang tidak tahu, Mas Andi. sebagian besar sih kita kan merubah gaya tradisional adat itu agak susah, Mas. Bagaimana memang pengetahuan dulu bahwa hal yang paling efektif muka adalah membakar. Nah, pola seperti itu yang kami mencoba untuk memberi ke masyarakat agar tidak lagi dilaksanakan seperti itu. Nah, ada juga dengan kejadian dengan tidak telitinya masyarakat ketika membuang api rokok. Oke, kalau tadi paling sering pola masyarakat membuka lahan dengan cara membakar. Itu paling efektif ya. Dulu gitu ya. Artinya paling efektif artinya paling cepat dan biayanya rendah gitu ya. Nah, artinya cara lain untuk membuka lahan selain itu berarti dengan cara apa? Ada kemarin Bang atau mungkin ada subsidi atau bantuan atau apa gitu kan, kalau memang ingin meringankan masyarakat juga gitu maksudnya. Dari Dinas Pertanian itu Mas, ada teknik dalam membuka lahan secara tanpa membakar, Mas. Itu adalah dicacah seperti itu, pohon dicacah atau direndapi menjadi busuk sendiri, Mas. Nah, itu yang memang kami selalu berkoordinasi sama Dinas Pertanian dan Pertanian untuk ke masyarakat bergabung. Jadi ketika masyarakat menanyakan, dia akan langsung jelaskan secara langsung dan melakukan praktek tuh, Mas. Apa dong solusinya? Kira-kira gitu kan. Kalau ini yang paling murah, yang lain mahal, terus apa solusinya yang bisa ditawarkan? Kira-kira gitu ya. Seperti itulah kadang-kadang. Jadi memang kami akan melaksanakan koordinasi ke Dinas Pertanian agar segera mensolusikan kegiatan seperti ke masyarakat yang agar mereka lebih mengetahui cara yang lebih efektif. Oke. Baik, kita harus sudah dulu. Nanti juga kita berbincang lagi dengan keempat narasumber kita. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Jambi Bicara. Kita bergabung lagi pemirsa di Jambi Bicara dengan tema Jambi Siaga Darurat Karhutlah. Saya ke Pak Helmi lagi. Pak Helmi, masih bersama kami? Pak Helmi, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Oke, baik. Saya ke Pak Rinaldi dari Manggala Agni Jambi. Pak Rinaldi masih bersama kami, Pak? Pak Rinaldi? Halo, siap Mas? Ya, Pak Rinaldi, tadi kan Manggala Agninya menjadi tim darat gitu ya, bahasanya ya, kurang lebih ya. Nah, teknisnya gimana Pak? Misalnya lagi di posko, kemudian ada informasi tentang ada titik api atau hotspot atau apa gitu ya bahasanya di kecamatan mana gitu. Gimana Pak teknisnya? Apa
naik motor semua gitu ya ke sana gitu, atau naik mobil, atau semua langsung bawa alatnya, atau bagaimana Pak? Ya. Eh, Seperti yang saya sampaikan tadi di awal, Magelang ini mulai dari tahap pencegahan sudah bergerak di lapangan. Kami mulai dari bulan Februari, Maret sudah melakukan patroli pencegahan kebakaran hutan dan lahan di wilayah-wilayah rawan yang ada di Provinsi Jambi. Eh, Pada saat melakukan patroli tersebut, kawan-kawan Manglagni melakukan upaya-upaya identifikasi lapangan, baik itu sumber-sumber yang bisa dikategorikan sebagai ancaman bahaya kebakaran, dan juga memetakan kira-kira di mana sumber daya pemadaman yang bisa digerakkan jika terjadi kejadian kebakaran hutan. Kami juga melakukan upaya deteksi dini dan pencegahan dini maupun peringatan dini kepada masyarakat, berkoordinasi dengan Pak Ibnu di BMKG menyampaikan bagaimana kondisi eh, tingkat kerawanan baik itu dari segi bahan bakaran maupun dengan potensi-potensi cuaca lainnya. Nah, pada saat terjadinya kebakaran hutan dan lahan, eh, Magelang ini tentu langsung bergerak cepat dengan respon cepat. Pertama kita lakukan dulu size up untuk menganalisa awal kira-kira berapa kebutuhan atau berapa personil yang perlu diturunkan. Itu dengan menurunkan tim size up, artinya melakukan meluncurkan tim pendahuluan untuk menghitung kekuatan dan kebutuhan sumber daya yang diperlukan. Sambil juga melakukan koordinasi awal dengan pemerintah desa setempat atau dengan para pemangku kepentingan yang ada di sekitar lokasi tersebut, baik itu dengan BPBD, TNI Polri, maupun masyarakat peduli api yang ada di desa rawan tersebut. Nanti tim akan bergerak ke lapangan menggunakan kendaraan, baik roda 2 maupun roda 4 yang tersedia. Bedanya kami dengan pemadam kebakaran kota, kami menggunakan mesin-mesin portable yang bisa digunakan dan digerakkan ke sumber-sumber api maupun ke sumber-sumber pemadaman yang diperlukan. Begitu, Mas. Oke, Pak Rinaldi, mematikan api itu apakah hanya menggunakan air itu, ya? Berarti harus cari sumber airnya gitu ya? Atau ada teknik lain, Rinaldi? Langsung melakukan upaya pemadaman ke titik-titik api dengan menggunakan air. Karena kebakaran hutan lahan sejauh ini masih menggunakan air untuk melakukan upaya Berarti pemadaman. harus bawa Beda. mesin pompa, bawa selang, itu semuanya dibawa gitu ya? Siap, ya. Makanya mesin-mesin portable yang digunakan, baik itu mesin jinjing maupun mesin induk untuk mensuplai air ke daerah-daerah yang tersebut. Biasanya Kalau sekiranya diperlukan pemadaman lanjutan, baru kita berkoordinasi dengan Satgas Udara untuk melakukan waterbombing. oke. Namun tim darat tetap melakukan upaya pemadaman darat, selanjutnya melakukan mopping up. Mopping up ini artinya adalah melakukan upaya pendinginan serta menyisir sisa-sisa bara api yang masih tersisa sehingga tidak menjadi potensi-potensi lanjutan. Demikian, Mas. Oke, Pak, butuh berapa lama umumnya gitu ya memadamkan misalnya ada kebakaran gitu ya? Butuh berapa lama, Pak? Tim darat saja misalnya? Pada kebakaran permukaan kita tidak terlalu sulit untuk melakukan pemadaman. Mungkin pengalaman kita bekerja sama dengan baik itu BPBD juga seperti itu kurang lebih. Pada kebakaran permukaan 1 hari 2 hari insya Allah padam. Namun yang perlu penanganan yang lebih dan memerlukan upaya yang lebih besar itu ya kebakaran bawah atau kebakaran pada lahan gambut seperti di wilayah Pak Elmi maupun di wilayah Pak Andi. Karena kebakaran pada tipe kebakaran bawah memerlukan upaya yang lebih intens untuk membuat tanah itu sampai jenuh air sehingga betul-betul tidak menjadi potensi lanjutan, demikian. Tapi pada kebakaran permukaan itu insya Allah pengalaman kita bisa cepat teratasi dengan pemakaman dengan penggunaan air. Pak Rinaldi biasa. tadi butuh 1-2 hari, berarti misalnya malam gitu Pak, malam kerja juga Pak, melakukan pemadaman atau bagaimana Pak? Kita lihat kondisi lapangan juga, Mas, karena sebenarnya pada cuaca malam mulai dari jam 9 sampai jam 4 pagi itu intensitas
cuaca sudah mulai menurun, artinya apa namanya itu, angin sudah mulai tidak mengkhawatirkan lagi, suhu sudah mulai turun serta kelembaban juga naik, sehingga penjalaran api pada malam hari bisa dikatakan lebih lambat. Artinya pada kebakaran pada malam hari kita bisa kurangi untuk menjaga keselamatan tim juga, jangan sampai nanti tim juga menjadi resiko atau menjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi Oke. kita perlu juga memastikan daerah-daerah yang kita padamkan itu aman, baik itu dari ancaman binatang buas dan lain sebagainya. Jadi kalau kondisi tidak memungkinkan, tidak kita lakukan pemadaman pada malam hari. Oke, baik. Saya ke Pak Helmi, masih bersama kami Pak Helmi? Iya Mas, masih Iya. Mas. Pak Helmi, faktor utama yang paling sering terjadi kalau kebakaran hutan dan lahan di Tanjung Jabung Timur apa Pak? Apa faktor manusia Pak? Faktor kesengajaan? Atau ada faktor lain Pak? Ya, kalau selama ini terjadi kebakaran hutan lahan di Tanjung Timur itu biasanya human error Mas. Itu kesalahan dari manusia. Ya, dan masyarakat itu mencoba untuk membersihkan lahan mereka dengan membakar sedikit demi sedikit. Tapi mereka kadang lengah ketika membakar itu, mereka lupa bahwa kondisi cuaca, angin kencang akibat mengakibatkan luapan dari api itu makin membesar. Jadi rata-rata faktor daripada kesalahan manusia. Ditambah lagi mungkin di wilayah-wilayah Tanjung Jabung Timur, khusus wilayah Sadu dan Berbak itu juga termasuk Dendang. Itu kan kawasan-kawasannya tanah-tanah gambut. Kadang-kadang masyarakat juga melintasi jalan-jalan utama itu, kadang ada yang sambil merokok, melemparkan puntung rokoknya ke lahan yang kering. Nah, disitulah salah satu pemicu daripada kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di wilayah kami. Itu Mas. Oke, Pak Helmi, kan itu ada sanksi pidana Pak ya? Kalau terjadi seperti itu, pernah Pak memang ada yang ditangkap gitu ya, kemudian memang disidangkan dan dikenai sanksi Pak, sehingga untuk efek jera, kalau memang tadi yang Bapak sampaikan ini mayoritas adalah human error, kesalahan manusia. Iya Mas, salah satu penekanan kami dari BPBD di rapat Forkopimda juga, bahkan ini juga jadi atensi juga, salah satu sanksi daripada oknum yang ketika terbukti dia membakar lahan atau membuka lahan dengan cara membakar, sudah jelas sanksi hukumnya, sudah jelas. Bahkan saya semenjak jadi Kalak BPBD sudah ada kasus satu yang akibat daripada mereka, kelalaian mereka membuka lahan dengan cara membakar, dan sekarang lagi sudah berproses hukum dan mungkin sudah dalam proses tahanan akibat dari membakar lahan tersebut. Dan waktu saya juga waktu masih camat waktu di Nipa Panjang juga sama seperti itu. Jadi kami dari tim Satgas Karhutla, harapan kami dari baik itu dari Polri selaku penegak hukum, kami berharap ketika orang-orang yang membakar lahan ini harus jelas-jelas benar-benar kita berikan sanksi dengan ketentuan yang berlaku. Jadi ada efek jerah di masyarakat juga, ada kekhawatiran, ketakutan mereka ketika membuka lahan dengan cara membakar, itu sanksinya jelas sesuai dengan aturan, baik itu dari kerugian materi dan materi juga seperti itu. Dan alhamdulillah harapan kami mudah-mudahan ini akan terus kami sosialisasikan, kami himbau setiap juga ada pertemuan masyarakat supaya jangan sampai hal ini merugikan mereka. Ada kerugian dari lahan, kerugian juga daripada fisik mereka akibat daripada kelakuan mereka di lapangan nantinya, Pak. Baik, Pak Helmi, tadi Pak Rinaldi kan menyampaikan kalau di lapangan yang paling utama adalah memadamkannya dengan air gitu ya. Nah, misalnya nih kalau di Tanjung Jabung Timur bagaimana Pak? Apakah sumber-sumber air itu memang mudah didapat? Nah, kalau memang sumber airnya susah didapatkan, berarti tidak ada air yang bisa digunakan untuk memadamkan, Pak Helmi. Iya, biasanya kalau musim kemarau ini identiknya air itu susah, Pak. Sumber-sumber air itu susah didapat. Makanya solusinya juga kami dari BPBD, makanya juga kami sudah melibatkan perusahaan-perusahaan terdekat ataupun masyarakat. Kita membuat embung, Pak, embung posisi di mana sumber air yang ada untuk disiapkan di lokasi, ketika titik air yang terdekat di situ, itulah kita gunakan. Artinya itu kami mensuplai air di wilayah titik-titik sumber yang susah dijangkau. Kalaupun memang kondisi airnya susah dijangkau, itu tadi, mau tidak mau kita berharap kepada Satgas Karhutla melalui melaksanakan waterbombing. Kalaupun ini juga tidak terjadi, ya kita berharap itu kuasa yang di atas lagi. Kita berharap mudah-mudahan, tapi tetap kami optimis
pemadaman ini harus tetap kita adakan dengan cara kesediaan air yang ada di lokasi tersebut. Dan mungkin kami juga di BPBD sudah menyiapkan embung-embung, bahkan mungkin kami juga punya perlengkapan bagaimana menyuplai air itu, kesiapan nanti ketika susah didapat air, kita coba mencari sumber air yang terdekat untuk membantu pemadaman tersebut. Baik, saya kembali lagi ke Pak Ibnu, masih bersama kami Pak Ibnu? Monggo. Ya, Monggo, Mas. Pak Ibnu, bentuk koordinasi dengan pemerintah, kan BMKG, apakah ada di semua kabupaten Pak? Bagaimana bentuk koordinasi Pak, biar cepat untuk menginformasikan kepada stakeholder terkait di daerah Pak Ibnu? Baik Mas, untuk bulan Juni kemarin memang kami awal setelah secara eksternal kita diundang oleh pemerintah Kabupaten Batanghari untuk menyampaikan informasi perkembangan update cuaca. Kemudian di pemerintah daerah Muara Jambi, kemudian di pemerintah daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. 3 kabupaten ini yang sangat aktif memberi atensi pada kami bahwa dengan informasi cuaca dan iklim yang kami sampaikan, 3 wilayah ini aktif respon cepatnya untuk menyiapkan segala sesuatunya Pak. Itu yang pertama. Secara eksternal juga kami selalu merilis informasi perkembangan update musim, yaitu musim kemarau ataupun musim hujan pada setiap awal bulan, yang selalu kami rilis dan kami sebar ke BPBD kota dan provinsi di seluruh provinsi Jambi Mas. Di lain itu juga kami selalu mengupdate informasi perkembangan cuaca baik dasarian, mingguan, 3 harian, dan juga harian, juga plus peringatan dini. Itu Mas yang selalu kami sampaikan. Ya, artinya pemerintah daerah sudah sangat gerak cepat ya Pak ya, malah justru meminta berkoordinasi dengan BMKG ya Pak Ibnu ya. Baik. Saya ke Mas Andi lagi. Mas Andi, tadi kan termasuk yang paling tinggi statusnya tadi adalah tanggap darurat. Nah, Jambi belum ya? Belum. Kalau sudah tanggap darurat itu berarti kalau kondisi bagaimana? Izin Mas, untuk kondisi tanggap darurat ketika di satu wilayah atau di kabupaten terjadi sampai beberapa kali kakao yang kemungkinan tidak bisa ditanggulangi oleh di kabupaten tersebut, maka status dinaikkan sehingga bisa dilaksanakan bantuan oleh provinsi maupun dari pusat. Bantuan mereka itu sepertinya. Jadi kalau ketika sudah tanggap darurat itu dianggap memang kondisi sudah sangat luar biasa Mas. Sehingga dengan adanya status itu baik pemerintah provinsi, pusat daerah dapat membantu memberi bantuan baik personil maupun peralatan lainnya. Seperti itu Mas kalau tanggap darurat. Ya, artinya Jambi dengan status yang sekarang sudah sangat mengantisipasi dan mudah-mudahan tidak sampai ke tanggap darurat tadi ya. Karena semuanya sudah saya lihat tadi TNI, Polri, BPBD, kemudian Manggala Agni, ada BMKG, sudah keroyokan lah kira-kira gitu untuk mengantisipasi. Baik, kita masih ada satu segmen lagi, pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Jambi Bicara. Kita berada di penghujung Jambi Bicara, dialog pada sore hari ini dengan tema Jambi Siaga Darurat Karhutlah. Para narasumber masih bersama kami di Zoom. Ya, Mas. Ya. Closing statement Pak, tidak panjang-panjang, kurang lebih 30 detik lah. Mulai dari Pak Ibnu. Pak Ibnu, apa yang ingin Pak Ibnu sampaikan ke masyarakat Pak Ibnu? Baik, untuk BMKG bahwa pada bulan Juli dan Agustus ini menjadi puncak musim kemarau 2024 di Provinsi Jambi. Kami menghimbau agar pemerintah daerah, instansi terkait, juga masyarakat untuk lebih siap dan lebih antisipatif terhadap kemungkinan dampak yang terjadi pada saat puncak musim kemarau 2024 yang wilayah-wilayah yang resiko mengalami kekeringan terkait kabut asap dan juga kekeringan terhadap kekurangan air. Dan kami siap berkoordinasi 24 jam terkait informasi, data, update, cuaca, dan iklim beberapa hari ke depan ataupun mingguan, bulanan ke depan. Itu Mas. Baik, terima kasih Pak Ibnu. Pak Rinaldi, silakan Pak.
Siap. Izin menyampaikan bahwa memang kebakaran hutan dan lahan di Indonesia ini 99% itu akibat ulah manusia. Artinya kita memang harus bisa memberikan pengetahuan kepada masyarakat terkait dampak kebakaran hutan dan lahan. Dan juga kita sangat bersyukur sinergitas dalam upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi ini sudah sangat luar biasa. Artinya kerja-kerja baik ini harus kita tingkatkan lagi, sinergitas kerjasama dan sama-sama bekerja antar pemerintah pusat, pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat harus tetap kita tingkatkan dan harus kita pupuk sehingga semua bisa menangani dampak dan menangani dampak upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Jambi semakin sinergis dan tentu bisa kita lakukan dengan bersama-sama. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Rinaldi dan Pak Helmi. Terakhir, Kepala BPBD Tanjung Jabung Timur, Pak Helmi. Baik, terima kasih Mas. Jadi harapan kami dengan status siaga karhutla ini kami selalu tidak henti-hentinya menghimbau masyarakat untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar, dan kami tidak henti-hentinya juga untuk mensosialisasikan karena jelas sanksi hukumnya jelas ketika masyarakat terbukti membakar lahan itu ada sanksi hukumnya, termasuklah unsur-unsur daripada dunia usaha itu perusahaan-perusahaan perkebunan seperti itu. Dan harapan kami juga sinergisitas antara TNI Polri dan tim terkait Satgas Karhutla, baik itu Manggalakni juga, semuanya terlibat baik, bersama-sama bersinergi. Kita mudah-mudahan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur tingkat kebakaran lahan yang sudah terjadi mudah-mudahan tidak bertambah lagi. Baik. Mudah-mudahan kita sama-sama berpaku daripada kegiatan ini. Baik, terima kasih Pak Helmi. Mas Andi, terakhir apa sampaikan untuk masyarakat Muara Jambi ini? Siap, mengingat kondisi kita pada saat ini dengan musim kemarau, mari sama-sama kita menjaga lestarikan lingkungan kita. Apabila terjadi kebakaran, segera lapor baik ke pemerintah daerah, pemerintah desa maupun BPK agar lebih cepat ditangani. Terima kasih, Mas. Baik, terima kasih para narasumber sudah banyak memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat. Mudah-mudahan Jambi tidak naik lagi statusnya dan kebakaran hutan dan lahan bisa dicegah. Terima kasih para narasumber dan pemirsa, demikian dialog kita pada sore hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Muhammad Farisi, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.